Kamu kan ibunya, saya cuma kakeknya. Wida tuh cuma nggak siap kalau ada orang yang lihat Tegar terus diolok-olok Tegarnya. 1, 2, 3. Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia, punya rumah besar, ada kolam renangnya lagi. Woi Mam, gak usah dekat-dekat sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak, semuanya buat Tegar, bukan buat Wida. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia. Hari esok menunggu, bersiap untuk maju. Matahari tersenyum, menunggu kau dan aku. Tak sabar untuk kepakan sayapmu dan kita bersama terbang melintasi awan-awan yang tinggi. Penghormatan yang setinggi-tingginya juga kepada teman-teman disabilitas dari Tagana, Diva Tagana ya. Kita berikan aplaus kepada teman-teman disabilitas Tagana. Terima kasih kehadirannya. Ini menjadikan inspirasi bahwa kita peduli kepada disabilitas. Dan di lembaran yang kita sampaikan tadi itu kan ada juknis ya, ada juknis, ada surat dari Kementerian Pendidikan. Jadi jelas-jelas ini programnya legal gitu ya. Ada juga dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dari Kabupaten Bantul. Jadi nggak perlu khawatir bahwa program ini sangat legal dan dilandasi oleh Perpres 87 tahun 2017. Saya Erwin dari SMP Negeri 3 Panda. Setelah melihat Tegar semakin memotivasi bahwasanya bisa memberikan pelayanan terbaik untuk saudara kita yang juga khusus supaya lebih berkembang sesuai apa yang kita citakan. Support terus ya untuk anak-anak menonton film seperti itu ya. Harapannya nanti anak-anak yang lainnya supaya bisa untuk menonton film Tegar ini agar dapat lebih memperhatikan teman-temannya yang kebutuhan khusus tadi. Saya nama Rini Siswanti dari Depora Bantul. Saya sebagai pengawas terhadap film ini sangat bagus dan sangat luar biasa, dan sangat perlu anak-anak itu untuk menonton. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar anak-anak itu pertama agar mampu untuk selalu bersyukur karena diberi anugerah jasad yang sempurna dibandingkan dengan yang tadi. Yang kedua, agar anak-anak itu mempunyai daya juang yang tinggi, karena anak-anak sekarang itu karena semuanya sudah tersedia, apa-apa orang tua sudah tersedia, bahkan ke sekolah diantar, bahkan untuk makan saja disuapin dan lain sebagainya, sehingga untuk perjuangannya itu anak-anak itu sangat kecil. Nah, barangkali dengan menonton dan melihat film ini mereka akan tumbuh rasa bersyukurnya, kemudian bagaimana rasa bersyukur dengan bersekolah yang rajin, dengan selalu mengikuti nasihat orang tua, dengan orang lain itu tenggang rasa, saling menyayangi dan lain-lain. Jadi sangat perlu untuk penumbuhan karakter dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2040. Dan ya, semoga sukses dan anak-anak kami semua nanti mampu untuk memotivasi anak-anak bisa. Terima kasih Ibu. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Ari.
Dari Divagana DIY. Ya, pendapat Mas Ari tentang film Tegar tadi bagaimana, Mas? Menurut saya film ini sangat mengedukasi sekali buat teman-teman tentunya, bahwasanya difabel atau disabilitas itu hanya perlu diberikan ruang agar mereka dapat berkarya, mereka dapat berdaya, seperti itu. Karena terkadang pikiran-pikiran orang di sekeliling kita yang membatasi bahwasanya kaum difabel atau disabilitas itu lemah, padahal mereka mampu seperti yang lainnya, mampu berprestasi dan mampu berkarya. Semangat terus. Nama saya Sunarto, saya dari anggota Divagana Difabel Siaga Bencana. Saya dalam melihat film Tegar ini, saya sangat mengapresiasi sekali karena itu semua pertama untuk menyadarkan orang-orang non-difabel bahwa sesungguhnya orang-orang yang non-difabel itu berpotensi sekali menjadi seorang difabel. Terus dengan adanya film Tegar ini, saya harap untuk semua orang-orang non-difabel itu jangan memandang sebelah pihak, karena mereka yang difabel itu pun juga mempunyai hak yang sama seperti orang-orang non-difabel. Seperti dalam film Tegar tadi, dia si Tegar juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, juga untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti orang-orang yang non-difabel, yaitu untuk berteman, bersosialisasi, dan bermasyarakat. Itu. Nah, ya, jadi tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas atau difabel, tapi kami bisa melakukan itu semua dengan cara yang berbeda atau dengan sesuai cara kita sendiri. Jadi kita menjalankan hidup yang berbeda dengan cara yang berbeda. Itu. Nama saya Mita dari SMP Ali Maksum. Kesan untuk pemutaran film Tegar ini, alhamdulillah filmnya sangat menginspirasi kita semuanya. Dengan keterbatasan yang ada, Tegar bisa berhak mendapatkan istilahnya hak yang sama dengan teman-teman yang lainnya, itu untuk sekolah dan yang lainnya. Nah, film ini juga menginspirasi untuk anak-anak kami di sekolah, yang dimana kami bisa memotivasi anak-anak kami untuk lebih bersyukur dengan apa yang memang dia miliki selama ini, kemudian bisa lebih, seorang Tegar saja bisa berjuang sampai sejauh ini. Tak lain, anak-anak juga pastinya harus lebih bisa dan lebih bersyukur seperti itu. Terus yang satu kata kalimat tadi yang memang menjadi penyemangat buat saya dan juga anak-anak lain, yaitu bahwa kita tidak boleh takut akan apapun, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak Indonesia, anakku yang hebat-hebat di seluruh tanah air Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat, sejahtera, maju, Indonesia maju. Halo juga buat para guru, para kepala sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Terimalah salam kami. Salam anak Indonesia ceria, cerdas, dan berkarakter. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional pada lingkungan dinas pendidikan, baik kota, kabupaten, maupun seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kita ketahui bahwa
soal penyimpangan perilaku kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, baik itu SD maupun SMP, sekarang ini sudah pada tahapan SOS, sudah dalam keadaan darurat, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita lihat tentang informasi terkini tentang penyimpangan perilaku, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual antar anak di Indonesia ini. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang cukup marak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, pemerintah pusat dan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tidak tinggal diam. Oleh karena itu, lahirlah sebuah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pengertian penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir maupun olahraga, dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian daripada gerakan nasional revolusi mental. Sementara tujuan daripada penguatan pendidikan karakter itu adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik dan dalam rangka menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, karena yang menjadi sasaran sebagaimana tujuan PPK ini itu adalah anak SD, anak SMP, bahkan mungkin adalah anak TK yang nantinya akan berkiprah di tahun 2045 pada saat puncak kejayaan Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa negara yang maju, negara yang bahagia, negara yang sejahtera, seperti contohnya adalah Finlandia, Jepang misalnya, bukanlah negara yang mengedepankan semata kecerdasannya, tetapi dia mengedepankan tentang akar budaya bangsanya, yaitu dengan karakter yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita ketahui di tujuan PPK itu sendiri adalah sasarannya adalah anak SD, SMP maupun TK nantinya, dibutuhkan sebuah strategi untuk menyampaikan pesan-pesan moral, terutama adalah menyangkut 5 karakter utama yang ada di dalam PPK. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, dalam rangka menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, pada jalur pendidikan formal, sebagaimana dimaksud, dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, pada pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 bahwa kegiatan penguatan pendidikan karakter melalui media film termasuk kegiatan yang sifatnya merupakan kegiatan co-kurikuler, yaitu sifatnya adalah merupakan pengayaan dari beberapa bidang studi, baik itu adalah bidang studi Bahasa Indonesia, bidang studi PPKN, pendidikan agama, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, selepas acara hari ini, penyelenggaraan sosialisasi penguatan pendidikan karakter yang diikuti oleh para kepala sekolah SD, SMP maupun bahkan TK, diharapkan para kepala sekolah menghimbau siswanya untuk menonton film penguatan pendidikan karakter dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur pada pasal 15 Perpres nomor 87 2017, yaitu juga bisa dari masyarakat dalam pengertian bisa bersumber dari dana orang tua. Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak Indonesia untuk memberikan bekal pendidikan karakter harus melalui media film?
kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya bahwa ada 3 F, yaitu food, fashion, dan film yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam hal film yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak Indonesia, tingkah laku anak Indonesia, bahkan peradaban manusia, kita berikan satu contoh adalah ketika anak-anak kita suka dan sering menonton film Upin Ipin, kita ketahui bahwa ketika masuk 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, pasti anak-anak Indonesia sudah bisa menirukan dialek Malaysia seperti contoh film Upin Ipin itu. Bukan sebab itu, Pak. Dan bahkan film bisa merubah image dunia. Ketika Amerika perang lawan Vietnam, fakta sejarahnya Amerika kalah. Tetapi Amerika sebagai negara produsen film yang paling besar, dia ciptakan film Rambo untuk bisa merubah image dunia seolah-olah Amerika lah yang menang. Sebagai penutup, kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan semua stakeholder di bidang pendidikan untuk mengajak dan menghimbau para siswanya menonton film penguatan pendidikan karakter yang mempunyai unsur atau nilai-nilai tentang 5 karakter utama. Yang pertama adalah religiositas, yang kedua adalah integritas, ketiga kemandirian, keempat nasionalis, dan yang kelima gotong royong. Kita wujudkan anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, ceria, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.